Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karya Channel di sini. Kali ini kita akan berbicara tentang makam Al-Baqi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kebetulan kita sama rombongan dari Bursa Tour and Travel Haji dan Umrah itu harus melaksanakan sholat subuh. Kita akan rencananya berziarah ke makam Al-Baqi. Dan di mana di sana itu terdapat para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang dikubur di sana. Jadi ini suasananya waktu subuh. Suasananya memang masih, walaupun dia pagi, subuh itu memang hawanya itu kondisi cuacanya agak panas, sehingga banyak disemprotkan tuh uap pendingin yang ada di areal di Masjid Nabawi ini. Ini kita berada di luar ini. Kebetulan Baqi ini berada di bagian tenggara, agak bagian timur gitu. Bersama teman-teman yang lain itu. Ini yang teman-teman yang cowok saja ini, karena kita rombongan kita kalau untuk berziarah ke makam Al-Baqi ini rata-rata cowok-cowok saja gitu. Jadi kalau yang cewek memang khusus lain dia tempatnya untuk ziarah ke makam Al-Baqi ini. Para jamaah baik dari berbagai macam negara, ada dari berbagai travel juga hadir di sini yang berkunjung ke makam Al-Baqi. Jadi ini kita berjalan sekitar hampir setengah jaman lah untuk menuju ke tempat makam Al-Baqi.
makam Baqi ini? Jadi makam Baqi atau dikenal dengan Jannatul Baqi atau Baqi Al-Gharqad. Pemakaman ini berada di dalam kawasan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebelah tenggara serta memiliki luas sekitar 174.962 meter persegi. Jika Anda berada di Mekah, pemakaman Al-Ma'la adalah pemakaman yang terkenal dan dianggap sebagai lokasi yang wajib dikunjungi bagi mereka yang melakukan umroh atau haji. Di Madinah, makam Baqi juga menjadi lokasi yang wajib dikunjungi. Makam Baqi mengambil nama Al-Baqi yang berarti taman pepohonan. Dengan kata lain, Baqi berarti tempat tumbuhnya berbagai jenis pohon. Areal pemakaman dulunya ditubuhi pohon berduri yang disebut Al-Gharqad, yaitu pohon berduri yang sangat besar. Baqi ialah tanah kuburan untuk penduduk Madinah zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji atau jamaah umroh yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi. Di tempat ini dimakamkan anggota keluarga dan 10.000 sahabat Nabi. Jadi di sini di tempat ini dimakamkan anggota keluarga dari Nabi Muhammad SAW dan 10.000 sahabat beliau. Diketahui jenazah pertama yang dimakamkan di pemakaman ini adalah seorang sahabat Ansor yang bernama As'ad bin Zararah. Sedangkan dari kelompok Muhajirin pertama adalah Utsman Mahzun. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para istri Nabi yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Ummu Salamah, Juwairiyah, Zainab, Hafsah binti Umar bin Khattab dan Maria Al-Tibatiyah radhiyallahu anhu. Putra-putri Rasulullah seperti Ibrahim, Siti Fatimah, Zainab dan Ummu Kalsum. Dan jumlah dari keluarga Nabi yang dimakamkan di makam Baqi ini. Juga Ruqayyah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah, dimakamkan di sini. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki yang juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i, juga dimakamkan di Baqi ini. Menurut riwayat, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, setelah dilantik sebagai Rasul pada usia 40 tahun, tanggal 1 Muharram hingga kini dikenal sebagai awal Muharram untuk memperingati hari besar Islam. Selain itu, salah satu kelebihan lain meninggal dunia di Madinah adalah salat jenazah dihadiri oleh jamaah yang banyak di Masjid Nabawi. Sebagaimana diketahui bahwa kota Madinah Al-Munawwarah merupakan tanah suci yang menjadi pusat perhatian umat Islam dan tidak surut dibanjiri oleh banyak orang tanpa mengenal waktu dan hari. Mengunjungi Baqi adalah sunnah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda yang artinya, siapa yang bisa memilih mati di Madinah, silahkan dia lakukan, karena saya akan memberi syafaat bagi mereka yang mati di Madinah. Hadis riwayat Ahmad 5437, Turmuzi 4296 dan disahihkan Su'aib Al-Arnaud. Di Baqi ini Rasulullah SAW membaca salam dengan doa sebagai berikut, yang artinya kebiasaan Rasulullah jika menginap di jatah minak Aisyah, maka Nabi Muhammad keluar di akhir malam ke kuburan Al-Baqi. Lalu beliau berkata, keselamatan atas kalian para penghuni tempat tinggal kaum mukminin. Telah datang kepada kalian apa yang kalian dijanjikan. Kami pun akan seperti kalian, hanya saja untuk kami ditunda hingga kemudian hari. Dan kami insya Allah sungguh akan menyusul kalian. Ya Allah, berilah ampunanmu kepada penghuni kuburan Baqi Al-Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya, aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan dari bumi. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian aku menuju para penghuni pemakaman Al-Baqi. Kemudian mereka semua dibangkitkan bersamaku. Kemudian aku menunggu penduduk Mekah sehingga aku dikumpulkan antara penghuni dua tanah haram, Madinah dan Makkah. Hadis riwayat At-Tirmizi,
Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Nah, begitulah sejarah dari makam Al-Baqi ini. Nah, memang di sepanjang kiri kanan kita ini memang banyak kuburan, jadi tanpa nisan nama atau tanggal kematian, hanya terdapat nisan batu. Jadi sini memang ribuan dimakamkan di sini. Jadi itu terlihat dua orang penggali kubur ini. Nah, kebetulan kita sama beberapa jamaah dari Nursatur Travel Haji dan Umroh, kita habis sholat subuh langsung kita ziarah ke makam Al-Baqi. Jadi sepanjang jalan ini memang kita dipersilakan untuk berziarah keliling-keliling di sini sampai kita menuju pintu keluar. Jadi di pemakaman ini memang dijaga oleh beberapa prajurit dari Arab Saudi. Nah, ini kebetulan pas lagi mau sunrise ini, kebetulan mau matahari terbit. Kebetulan di sana waktu pada sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 6 waktu Arab Saudi kalau salah waktu itu. Jadi kita sama rombongan sama beberapa jamaah dari berbagai negara itu ini datang berkunjung ke makam Al-Baqi. Nah, itu kelihatan itu ada prajurit lagi duduk, lagi memantau, mengawasi. Nah, kalau pemakaman, kalau ada makam seperti ini itu dikatakan itu sahabat Nabi. Tapi memang tidak ada nama, tidak ada tanggal kematian atau kelahiran di sana. Itu hanya area lokasi berbentuk kotak sekitar ukuran 3x4 atau ada yang juga ukuran 2x3. Jadi ada beberapa yang memang di kuburan yang bisa dikatakan dispesialkan karena di bentuknya ada kerikil agak luas gitu. Itu kata dari beberapa jamaah peziarah itu biasanya kalau yang seperti kuburan seperti ini adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Mau terbit matahari, kita lihat para peziarah ini sambil berjalan mengelilingi makam Al-Baqi ini sambil kita menuju pintu keluar. Kita lihat ada beberapa kuburan juga yang bentuknya agak lebar, agak luas. Itulah makam dari antara makamnya keluarga Nabi atau makamnya dari sahabat Nabi. Jadi beberapa pengunjung juga itu mengabadikan memakai handphone mereka. Ada makam, jadi hanya ada kerikil saja, itu tidak ada batu, tidak ada nisan. Ada batu saja, tapi tidak ada nisan, tidak ada nama, tidak ada apa. Jadi dibuat seperti itu. Seperti ini, hanya batu penanda, hanya kubukan. Nah, kalau seperti ini juga ini bisa jadi apakah dari sahabat Nabi atau keluarga dari Nabi Muhammad SAW.
kita sudah berada di luar pintu Al-Baqi bersama rombongan. Habis itu kita kembali ke hotel. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan bagi yang mengunjungi Karya Channel ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa melaksanakan haji dan umroh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.